Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 4. Bagus, sebaiknya kamu menepati janjimu. Pria itu segera mempercepat tindakannya sambil menjepit kuncup kecilnya di atas pintu masuk bunganya. Feng Jiu merasakan sesuatu muncul di luar pintu masuknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkukkan tubuhnya ke atas sambil meremas jari-jarinya dengan dinding bagian dalam. Feng Jiu mencapai klimaksnya. Semua sarafnya menjadi kacau dan dia menjerit sambil mengepalkan tangan pada rambut pria itu. Dia merasa seperti melayang di udara, bagaikan layang-layang yang terbang tinggi di atas langit. Jadi, seperti inilah rasanya seks. Feng Jiu dengan bodohnya bergumam pada dirinya sendiri. Kepalanya pusing, dan semua indranya mati. Dia merasa sangat lelah dan ingin segera tidur. Dia tidak bisa mengangkat anggota tubuhnya, bahkan mencoba menggerakkan kepalanya membutuhkan energi yang sangat besar. Seluruh tubuhnya terluka seperti ditabrak bulldozer dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Dia merasa tidak bisa melanjutkan lagi. Pria itu naik dari posisi awalnya. Dia kemudian berbisik, "Sayang, apakah kamu lelah? Uang 10 yuan, barang 10 yuan. Kamu sudah mendapat bagian yang adil. Sekarang giliranku. 10 yuan uang, 10 yuan barang. Tapi aku tidak melakukan apapun. Ini bertentangan dengan semua keadilan di dunia." Feng Jiu ingin berbicara tetapi sebelum dia bisa membuka mulut untuk memprotes, dia sudah menangkap bibirnya dan memukulkan tongkatnya yang panas dan lengket ke pintu masuknya. Ahahaha, sakit sekali. Sekali lagi, Feng Jiu menerima segalanya dan membuka diri, membiarkan pria itu menjelajahi gua terdalamnya. Feng Jiu yang malang hanya bisa menerima kenyataan bahwa tubuhnya dimakan dengan bersih. Setelah latihan intens, Feng Jiu tertidur. Dia terbangun karena keinginan untuk buang air kecil. Berjalan lamban menuju ruang kenyamanan, Feng Jiu masih setengah tertidur saat dia berlari, menyeret dirinya ke dalam kamar mandi sambil telanjang. Dia merasa pusing dan ingin terus tidur. Dia berjongkok di dudukan toilet sambil menopang kepalanya dengan tangannya. Iya, mimpi yang aneh, rasanya nyata sekali. Aduh, vaginaku sakit. Apa aku menyentuh diriku sendiri saat bermimpi? Astaga, aku mulai menjadi mesum. Sebaiknya aku berhenti membaca novel roman itu. Feng Jiu berjalan menuju toilet untuk menyikat giginya. Dia sedang mencoba memeras pasta gigi ketika dia melihat dirinya di cermin. Rambutnya acak-acakan, seperti baru saja terlibat tawuran dengan seseorang. Bibirnya bengkak, kulitnya yang putih bersih penuh bekas ciuman terutama di bagian leher dan dada. Pasta gigi itu jatuh bersama sikat giginya sambil memegangi kepalanya dan berteriak sekuat tenaga. Dia tiba-tiba merasa iri pada para wanita di novel roman yang pingsan setelah menerima kejutan. Dia bahkan tidak merasa pingsan sama sekali, menangis. Bisakah seseorang menjatuhkanku? Aku ingin pingsan dan melarikan diri dari segalanya. Untuk pertama kalinya dalam 28 tahun keberadaannya, Feng Jiu ingin membenturkan kepalanya ke pilar dan bunuh diri seperti di drama kuno itu. Butuh beberapa saat baginya untuk menyelesaikan masalah sebelum dia menerima kenyataan bahwa tubuhnya dimakan bersih kering. Sambil mandi, dia menyemangati dirinya sendiri bahwa tadi malam hanyalah momen kebodohan dan tidak akan terjadi lagi, selamanya. Dia bersumpah akan mengubur kenangannya bersama orang asing itu. Dia tidak akan minum anggur atau minuman keras apapun lagi untuk menghindari penghinaan yang dia rasakan saat ini. Ungkapan, sekali digigit ular, 10 tahun takut akan tali sumur, cocok dengan dilemanya. Setelah dia mandi, dia berpakaian dan pergi ke dapur untuk memasak. Saat dia menuruni tangga, dia mencium bau daging yang digoreng dan mendengar air mengalir seolah-olah seseorang sedang mencuci piring. Mulutnya membentuk huruf O ketika dia melihat seseorang sedang memasak di dalam dapur. Sial, kenapa dia masih di sini? Pria itu memperhatikan Feng Jiu dan berkata, "Kamu sudah bangun. Ayo, aku sudah menyiapkan makanan. Makanlah. Kamu butuh energi setelah melakukan latihan yang intens." Latih kakimu. Dan kenapa pria ini bertingkah seolah dia adalah pemilik rumah ini? Setelah memakanku, dia ingin memakan makananku juga. Tunggu, apa yang sedang kamu lakukan? Saya sedang memasak. Tidak, maksudku, apa yang kamu lakukan di dalam rumahku? Dan kenapa kamu ada di dapurku? Kenapa kamu masih di sini? Karena aku sedang memasak. Mulut Feng Jiu bergerak-gerak, kepalanya sakit. Dia merasa berbicara dengannya membuat IQ-nya turun menjadi 2 digit.
Dia menatap pria yang merasa betah di dalam rumahnya. Dia ingin dia pergi. Aku hanya akan memberimu uang untuk membeli makanan, jadi, kamu boleh pergi sekarang. Tunggu, kedengarannya tidak benar. Dia merasa seperti orang tua kotor yang membayar pelacur setelah mereka melakukan one night stand. Kau mengusirku. Pria itu menyipitkan matanya dan menatapnya. Feng Jiu tiba-tiba merasa kedinginan. Dia memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan mengusirnya atau tidak. Apa yang kamu inginkan? Pada akhirnya, dia menyerah dan bertanya langsung padanya. Kamu tahu apa yang aku inginkan? Untuk apa aku bertanya padamu kalau aku sudah tahu apa yang kamu inginkan? Feng Jui ingin membuka tengkoraknya untuk melihat apakah otaknya masih utuh. Bertanggung jawablah atas tindakanmu tadi malam. Dia tidak bisa berkata-kata karena sikap tidak tahu malu pria itu. Tanggung jawab, kenapa kamu mengatakannya seolah-olah aku memperkosamu? Itu jelas kamu. Feng Jui tiba-tiba tersipu setelah mengingat semua yang terjadi tadi malam. Mengingat betapa nakalnya dia berperilaku di bawahnya, Feng Jiu ingin mencari lubang dan mengubur dirinya sendiri. Sial, pria tak tahu malu ini benar-benar tidak tahu malu. Kamu bilang untuk mengikutimu dan aku tidak akan pernah kelaparan. Kamu juga mencium bibirku, pria itu tanpa malu-malu mengingat apa yang terjadi di bar. Feng Jiu tercekat oleh kata-katanya dan tidak dapat menemukan keberanian untuk membalasnya. Jelas sekali itu kesalahannya karena merayu dan membujuk seseorang untuk mengikutinya dan menjadi kekasihnya saat dia mabuk. Ah, aku ingin mati. Feng Jiu, dasar wanita bodoh, bodoh. Karena jelas-jelas kebodohannya sendirilah yang melemparkannya ke dalam kekacauan ini, yang bisa ia lakukan hanyalah berkompromi. Jadi, katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Uang, berapa? Kedengarannya sungguh mengerikan. Aku merasa seperti anak nakal kaya dan mesum yang ingin lepas dari tanggung jawabnya setelah merendahkan seorang gadis. Wajah pria itu menjadi suram ketika dia mendengar kata-kata Feng Jiu. Aku tidak butuh uangmu. Memiliki uang bukanlah sebuah solusi. Aku tidak punya tempat untuk tidur atau pekerjaan jadi aku ingin tinggal di sini bersamamu. Neet yang tidak tahu malu ini ingin memerasku. Tidak, jelas tidak. Feng Jiu langsung menolak. Mengapa tidak? Tidak pantas bagi seorang pria dan seorang wanita untuk tinggal dalam satu rumah. Petik 2 petik 2. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Petik 2 petik 2. Akan terasa canggung di antara kita. Pria itu memandangnya seolah ingin mencekiknya sampai mati. Kamu dan aku sudah berhubungan satu sama lain. Jangan bilang kamu sudah melupakan semuanya. Apakah kamu ingin aku menunjukkannya lagi agar kamu ingat? Sekali lagi, Feng Jiu tercekik sampai mati oleh kata-katanya. Setelah tidak berkata apa-apa selama hampir 15 menit, akhirnya Feng Jiu mengalah. Baik, kamu boleh tinggal di sini sementara tapi kamu harus mengetahui beberapa hal agar hubungan kita harmonis. Feng Jiu saat ini sedang meratapi dirinya sendiri dan tidak bisa melihat senyum tertahan di wajah pria itu. Seperti angin sepoi-sepoi di musim panas, anginnya cepat dan cepat berlalu. Hal apa? Karena kamu akan tinggal di sini untuk sementara, lebih baik kamu bersikap. Ada beberapa aturan yang harus kamu patuhi. Kamu tidak boleh menggangguku ketika aku sedang bekerja. Jangan menyentuh, tidak mencium, tidak memeluk dan tidak berhubungan seks kecuali aku yang memulainya. Sebaiknya kau tidak berpikir untuk memakan tubuhku tanpa seizinku, dasar bajingan tak tahu malu. Jadi, maksudmu aku harus menunggumu seperti selir yang menunggu rahmat kaisar. Pria itu maju selangkah ke arahnya. Matanya memiliki kilatan berbahaya. Ketika dia melangkah maju, Feng Jiu segera mundur selangkah. Mereka berulang kali melanjutkan sampai dia terpojok di wastafel. Jantung Feng Jiu berdetak sangat kencang, tapi dia berusaha untuk tetap tenang dan acuh tak acuh. Seharusnya begitu. Kamu tidak punya pekerjaan, kamu tidak punya tempat tinggal. Aku mengizinkanmu makan dan tidur di sini, jadi, sebaiknya kamu ikuti aturanku. Pria itu mencondongkan tubuh ke depan dan berbisik ke telinganya. Oke, mari kita lihat apakah kamu memohon untuk menghentikanku, atau memohon agar aku melanjutkan. Dalam sekejap, dia meraih pinggang Feng Jiu dan menangkap bibirnya. Tangan kirinya mulai menyusup ke dalam kausnya ketika mereka mendengar suara datang dari pintu depan. Klik. Suara kunci dibuka dan suara kakeknya menggema di luar rumah. Ah Jiu, di mana kamu? Feng Jiu tiba-tiba mendorong pria itu sekuat tenaga. Bersembunyi. Feng Jiu panik seperti gadis kecil yang gugup.
Dia tidak bisa membawa pria itu kembali ke kamarnya karena tangga menuju lantai 2 berada tepat di ruang penerima dan dapur terlihat di sisi kiri ruang penerima. Hanya konter yang berfungsi sebagai pembatas antara keduanya, sehingga terlihat dari luar begitu pintu terbuka. Kenapa aku harus bersembunyi? Kenapa? Apakah kamu ingin ditangkap oleh kakekku? Dia akan menghajar kita berdua sampai mati. Jadi, lalu apa? Feng Jiu hampir muntah darah karena stres dan kecemasan. Tuhan yang baik, apakah ini balasanku karena meneror karyawanku setiap hari? Jiu, kakek di sini untuk mengunjungimu. Bab 5. Jantung Feng Jiu berdetak semakin cepat. Dia mencoba membuka lemari es untuk melihat apakah dia bisa masuk ke dalam. Tidak, terlalu kecil, tidak bisa muat. Dalam sekejap, dia sudah membuka semua lemari di dapur, tapi dia masih tidak bisa menemukan tempat untuk bersembunyi. Pria itu hanya menatapnya, menikmati keadaan paniknya. Dia mirip anak anjing kecil yang melompat dan berlarian, tampak bingung. Jiu, kakek di sini untuk menemuimu. Anak ini, apakah dia masih tidur? Dia bisa mendengar kakeknya bergumam pada dirinya sendiri sambil membuka pintu. Feng Jiu melihat kakeknya memasuki ambang pintu. Dia terus mencari kemana-mana sampai dia melihat meja panjang di tengah dapur. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di kepalanya, membuat matanya bersinar kegirangan. Tanpa pikir panjang, dia meraih tangan pria itu dan menyeretnya ke meja. Feng Jiu mencoba mendorongnya ke bawah meja seolah dia menyembunyikan cucian kotor di bawah tempat tidurnya. Apapun yang terjadi, jangan katakan apapun. Kamu tidak boleh mengeluarkan suara apapun, mengerti? Saya tidak ingin bersembunyi. Mengapa saya harus bersembunyi? Pria itu berkata dengan cemberut. Feng Jiu merasa seluruh nadinya mulai pecah karena marah. Dia ingin membalik meja dan berteriak ke surga. Dengan gigi terkatup, dia berkata, kamu akan sembunyikan, atau yang lain, aku akan mengebiri kamu, dan dia mendorongnya ke bawah meja tanpa perasaan. Jiu, apa yang kamu lakukan di sana? Kakek, kamu di sini. Feng Jiu segera menenangkan diri seolah tidak ada yang salah. Kakeknya pergi menuju dapur tetapi Feng Jiu segera menghalangi jalannya. Kakek, ayo duduk di sofa. Usiamu sudah tidak muda lagi. Kamu harus duduk jika merasa lelah. Feng Jiu dengan bijaksana membantunya berjalan menuju area penerima. Setelah duduk, kakeknya meraih kedua tangannya. Jiu, apa kamu marah pada kakek? Kakek hanya memikirkanmu. Bisakah kamu memaafkan kakek? Kakek hanya menginginkan yang terbaik untuk cucu kesayangan kakek, jadi kakek ingin kamu menikah dengan pria terbaik yang bisa kakek temukan. Feng Jiu membuka mulutnya untuk berbicara tetapi sebelum dia bisa menjawab, kursi di bawah meja tiba-tiba bergerak dan mengeluarkan suara melengking. Feng Jiu memucat dan mau tidak mau melirik ke meja panjang di seberang konter. Sialan, pria ini benar-benar ingin dipukuli sampai mati. Mungkin itu kucing liar. Feng Jiu segera menyesali perkataannya. Dia ingin memukul dirinya sendiri karena bersikap konyol. Seekor kucing, dengan serius. Itu alasan paling umum dan paling menyedihkan yang pernah ada. Seekor kucing liar bisa masuk ke sini. Suan Tian menjadi bingung. Matanya menatap meja di dapur. Kadang aku lupa menutup jendela, jadi sering ada kucing yang bermain di sini. Feng Jiu diam-diam menyeka keringatnya. Dia dalam hati mengucapkan selamat pada dirinya sendiri karena mampu mengutarakan omong kosong yang masuk akal. Oh, begitukah? Tapi sebaiknya kau kunci pintumu. Saat ini banyak sekali orang licik. Sebaiknya kau berhati-hati dan menghindari sampah semacam itu. Mereka mungkin akan mencoba mengelabui dan memerasmu. Feng Jiu ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Aku sudah menemukannya, kakek, menangis. Meski berada di ambang keputusasaan, Feng Jiu masih bisa memasang pandangan acuh tak acuh seolah tidak ada yang mengganggunya. Sekarang mereka sudah berdamai satu sama lain. Suan Tian mencoba melempar batu, mencoba mencari tahu apa yang ada di depan. Jiu, kemarin, kakek tidak marah padamu. Kakek hanya sangat cemas. Kamu tidak bertambah muda lagi. Sudah waktunya untuk memiliki keluarga sendiri menanggung anak-anak kecil. Kakek menginginkanmu untuk bahagia makanya kakek mengucapkan kata-kata itu kemarin. Tentang pernikahanmu. Sekali lagi, kursi di bawah meja bergerak, menimbulkan suara yang keras. Seluruh rambut Feng Jiu terangkat seperti tersengat listrik. Dia ingin berlari menuju meja tempat pria itu menyembunyikan dirinya dan memukulinya hingga tidak berperi kemanusiaan. Lebih baik aku memeriksa kucing itu. Secepat angin, dia segera sampai di dapur. Dia bisa melihat kakeknya memandangnya dari seberang konter.
Dia segera menatap ke bawah dan melihat pria itu berjongkok di bawah meja. Dia memelototinya dan berkata, "Bersikaplah baik." Sebelum dia melihat ke arah kakeknya dan berkata, "Itu kucingnya. Dia sedang bermain di bawah meja. Biarkan saja, kucing itu mungkin akan mencakarmu." Feng Jiu tetap berdiri di samping meja di dapur sementara kakeknya terus mengoceh. Sekali lagi, dia bercerita tentang betapa cemasnya dia atau betapa senangnya jika ada Feng Jiu kecil berlarian di sekitar mereka. Feng Jiu tidak bisa mendengar semua perkataan kakeknya karena perhatiannya terganggu oleh tangan pria yang terus menyentuh pahanya. Ketika dia tidak tahan lagi, dia tidak bisa menahan diri dan berteriak, "Cukup!" Kakeknya tiba-tiba berhenti bicara. Semua kata yang ingin dia ucapkan tertahan di tenggorokannya, membuatnya tidak dapat berbicara, mengira cucunya ingin dia tutup mulut. Feng Jiu menyadari kesalahannya dan berusaha mencari alasan. Cukup. Ya, cukup dengan obrolan kita saat ini. Kamu pasti lapar, kakek. Aku ingin minta maaf padamu, jadi aku memasak makanan untuk kita berdua. Aku ingin meneleponmu dan mengundangmu ke sini tapi sayang sekali, kamu sudah sampai di sini. Hahaha, kebetulan sekali. Feng Jiu terdengar sangat canggung, tapi dia berusaha sekuat tenaga untuk terlihat normal. Alis Feng Jiu berkerut dan mencubit tangan yang menyentuh pahanya. Dia diam-diam memberi isyarat kepada pria itu untuk bersikap. Setelah diam-diam dia menamparkan tangan kecilnya yang kotor, dia segera mendatangi kakeknya. "Ayo, kakek, ayo makan." Dia mencoba yang terbaik untuk tetap tenang, membantunya berdiri dari duduk. Feng Jiu menyesali segalanya. Dia menyesal mencoba mengalami kehidupan yang dia dambakan. Dia menyesal melepaskan kamuflasenya dan menikmati malam yang ramai di luar zona amannya sebagai ganti mengalami peristiwa menyiksa seperti ini. Benar-benar bodoh baginya untuk berpikir bahwa semuanya baik-baik saja setelah direncanakan di dalam rumahnya. Dia sangat bodoh karena gagal dari rencana licik pria itu. Dia memiliki IQ tinggi tetapi dia tidak menggunakan otaknya dengan benar. Dia merasa seperti baru saja berlari berputar-putar seperti hewan peliharaan kecil. Sejak muda, dia sudah memiliki kendali yang baik terhadap emosinya, dan dia selalu menjadi orang yang berkepala dingin. Tapi bersamanya, berbicara dengannya hanya sedikit godaan yang datang dari pria tak tahu malu itu membuat wajahnya memerah. Mau tak mau dia merasa malu, marah, malu, menjadi dirinya sendiri saat pria itu menggodanya. Itu membuatnya berpikir bahwa dia mungkin berada di bawah pengaruhnya. Dia adalah seorang wanita dengan tanggung jawab besar di pundaknya. Dia tidak bisa bertindak tanpa memikirkan konsekuensi dari perilakunya. Jadi, dia sangat mahir mengendalikan segalanya dengan sempurna. Sayangnya, dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang aneh. Di antara semua hal yang dia yakini, dialah satu-satunya yang tidak bisa dia baca. Kata-katanya, tindakannya sangat berbeda, dan mustahil baginya untuk menebak langkah selanjutnya, membuatnya tidak berdaya dan tidak mampu melindungi dirinya dari rayuannya. Apa agendanya? Dia sepertinya tidak peduli dengan uang. Kenapa dia menggangguku seperti ini? Apa niat sebenarnya dia? Dia seorang NEET yang tidak punya makanan untuk dimakan dan tidak punya rumah untuk tinggal, tapi, kenapa aku? Saya mengizinkan dia untuk tinggal di sini, memberinya makanan dan tempat tinggal, mendukungnya. Bukankah itu yang kamu sebut pelindung? Feng Jiu sangat terkejut dengan apa yang dia pikirkan. Apakah aku, sugar mommy-nya? Bab 6. Jiu, Jiu, anak ini, kenapa kamu berdiri dalam keadaan linglung? Kakeknya mengguncangnya dengan ringan, membangunkannya dari pikirannya yang dalam. Tidak ada apa-apa, kakek, ayo ke dapur dan makan sarapan. Kata-katanya terputus ketika telepon kakeknya berdering. Feng Xuantian melihat ponselnya dan segera mematikannya tanpa menjawab. Ya, apa? Tidak ada, ini untuk pemeriksaan. Hanya pemeriksaan biasa. Oh. Apakah kamu ingin aku menemanimu ke rumah sakit? Tidak perlu, asistenku ada di sini untuk menemaniku. Makan saja sarapanmu, kakek harus pergi. Dia dengan ringan menepuk bahunya, membuatnya merasa sedikit bersalah. Kalau begitu aku akan mengirimmu ke mobilmu. Iya, cucuku sangat berbakti, kakek senang kamu ada di sisiku. Feng Jiu tersenyum dan melingkarkan tangannya di lengan pria itu. Kakek adalah satu-satunya keluargaku. Tentu saja, aku sangat mencintai kakek. Kakek berharap kamu akan melahirkan banyak Feng Jiu kecil sepertimu. Kakek juga akan mencintai mereka dengan sepenuh hati. Feng Jiu tidak bisa berkata-kata, membuatnya batuk beberapa kali. Dia memutar matanya dalam hati dan pura-pura tidak mendengar apapun. Keduanya kemudian keluar rumah sambil saling mesra.
Setelah Feng Jiu dan kakeknya pergi, pria yang bersembunyi di bawah meja itu berdiri. Dia dengan ringan menepuk bahunya sambil menatap celana kotornya. Wajahnya menjadi gelap saat dia mengambil ponselnya di dalam sakunya. Dia memutar nomor dan menunggu 2 dering sebelum seseorang menjawab. Puan, dari mana saja Anda? Rapat akan dimulai pukul. Batalkan semua janji temuku minggu ini. Aura ceria pria itu tiba-tiba menghilang. Jika Feng Jui melihatnya, dia mungkin akan terkejut. Pria yang terus-menerus menggodanya tiba-tiba berubah menjadi serius. Saya ingin Anda mencari segala sesuatu tentang wanita bernama Feng Jiu ini. Pemilik unit 48B Imperial Suite. Saya ingin tahu segala sesuatu yang menyangkut dirinya. Keluarganya, bisnisnya, pekerjaannya, semuanya, terutama pria yang dia cari, akan menikah. Asistennya tidak bisa berkata-kata. Dia tidak percaya bosnya mencoba menggali segala hal tentang seorang wanita. Ini adalah pertama kalinya bosnya memperhatikan lawan jenis. Apakah bos sudah menemukan nyonya masa depan kita, calon kepala nyonya keluarga? Kirimkan padaku nanti. Iya pak. Pria itu mengakhiri panggilannya. Dia melihat ke pintu tempat Feng Jiu dan kakeknya pergi. Memikirkan apa yang dikatakan lelaki tua itu tentang Feng Jiu kecil yang berlarian, mata pria itu menjadi gelap dan senyuman berbahaya muncul di wajahnya. Feng Jiu, kamu hanya bisa melahirkan anak-anakku. Di luar, Feng Jiu menemani kakeknya menuju mobil. Dia melihat asisten Long menunggu mereka. Ketika dia melihat mereka berjalan berdampingan, dia segera keluar dari mobil dan membuka pintu depan. Kakek baik-baik saja, sebaiknya kamu kembali dan makan. Kamu harus menjaga tubuhmu. Kesehatanmu jauh lebih berharga dari perusahaan jadi kamu tidak boleh fokus dalam bekerja dan mengabaikan makan dan tidur. Pergilah sekarang. Xuan Tian mencoba mengirim Feng Jiu kembali ke rumahnya. Tetapi, lanjutkan, Long Jin ada di sini. Tidak perlu khawatir, ini hanya pemeriksaan rutin. Kakeknya bersikeras dan dengan ringan mendorong punggungnya. Baik, aku akan kembali sekarang. Hati-hati ya, aku akan mengunjungimu Rabu ini. Feng Jiu membungkuk dan mencium pipi kakeknya. Asisten Long, aku akan merepotkanmu dengan kakek. Beritahu saja aku jika terjadi sesuatu. Itu tugasku, Nona Jiu. Sekali lagi, Feng Jiu mengucapkan selamat tinggal pada Xuan Tian dan kembali ke lift. Ketika lift ditutup, Feng Xuan Tian mengeluarkan serangkaian batuk. Ketua, asisten Long Jin segera membantunya masuk ke dalam mobil. Dia mencoba menghubungi nomor telepon Feng Jiu tetapi Xuan Tian menghentikannya. Tidak perlu memberitahunya tentang hal ini. Tapi ketua, bukankah seharusnya Nona Jiu? Cukup, Feng Xuan Tian terbatuk-batuk sampai sapu tangan putihnya berlumuran darah. Dia bersandar di kursi dan menutup matanya. Ke rumah sakit. Xuan Tian menarik napas dalam-dalam dan membuka mulut untuk berbicara. Long Jin, tahukah kamu kenapa aku menyembunyikan penyakitku dari Feng Jiu? Asisten Long menggelengkan kepalanya saat mengemudi. Dia telah bersama ketua Feng selama hampir 10 tahun, dia telah melihat dan mendengar hal-hal yang bahkan dapat membangunkan orang mati. Bahkan rahasia terdalam keluarga Feng diketahui olehnya, tetapi satu-satunya hal yang tidak dapat dia pahami adalah keengganan ketua Feng untuk memberitahu cucunya tentang keadaannya saat ini dan alasan penyakitnya. Bawahan ini tidak mengerti alasan ketua. Ketua harus memberitahu Nona Jiu tentang penyakitmu. Nona Jiu akan patah hati jika dia mengetahui bahwa kamu berusaha menyembunyikan penyakitmu darinya. Mendengar kata-kata Long Jin, Xuan Tian menggelengkan kepalanya karena tidak setuju. Feng Jiu terlihat tegar dan kuat dari luar, tapi itu hanya caranya melindungi dirinya sendiri melindungiku. Sejak kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil itu, Feng Jiu menjadi antisosial. Dia menarik diri dari dunia luar dan menutup diri. Keluarga Feng sangat kompleks dan bukan rahasia lagi bahwa semua bibi dan pamannya mengincar perusahaan, ingin menelan Feng International sehingga Feng Mo dan saya bekerja sangat keras. Xuan Tian membuka matanya dan mengambil gambar yang tersembunyi di dalam dompetnya. Moer dan Luan tidak pernah ingin menyeret Feng Jiu ke dalam perebutan kekuasaan dalam keluarga, tapi akulah yang mendorong Feng Jiu ke dalam kekacauan ini. Saat dia masih kecil, Feng Jiu adalah gadis kecil yang mempesona. Senyumannya seperti cerah seperti matahari. Dia sangat lincah dan nakal seperti anak normal. Namun segalanya berubah ketika dia dipaksa menjadi dewasa lebih awal. Seperti burung yang terperangkap dalam sangkar emas. Dia kehilangan sayap dan kemampuannya untuk terbang. Long Jin terdiam setelah mendengar kata-kata Ketua Feng. Beberapa menit kemudian dia berkata, "Ketua, saya yakin Nona Jiu sendirilah yang memutuskan untuk mengambil alih bisnis keluarga. Saya tahu Nona Jiu tidak menyesal meninggalkan segalanya demi melindungi Anda.
Kalau boleh saya katakan, Nona Jiu bahkan bahagia, jika dia tidak memiliki kebebasan selama Anda bahagia, ketua. Suan Tian menggelengkan kepalanya. Betapapun indah dan berharganya sangkar itu, pada akhirnya tetaplah sangkar. Bagaimana mungkin seekor burung bisa bahagia di penjara? Ia harus terbang dan terbang di atas langit. Mungkin karena mengingat masa lalu, Suan Tian tiba-tiba merasa tertekan dan mulai batuk lagi. Ketua, Long Jin tiba-tiba merasa tidak enak. Dia benar-benar ingin memberitahu Feng Jiu tetapi dia hanya seorang bawahan dan dia harus mematuhi ketua bukan karena dia takut dipecat tetapi karena Long Jin tahu bahwa dalam situasi seperti ini, orang luar tidak boleh ikut campur. Pergi saja ke rumah sakit. Jangan biarkan siapapun tahu tentang penyakitku, terutama serigala bermata putih yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Ya, Ketua Feng, bawahan ini mengerti. Feng Jiu kembali dan menemukan pria itu sedang duduk di atas meja, menyeruput kopi seolah-olah semua yang terjadi beberapa waktu lalu hanyalah isapan jempol dari imajinasinya. Dia duduk di seberang meja. Dia sangat lapar dengan semua pergumulan, jantung berdebar-debar, dan, menakjubkan, yang dialaminya. Pria itu menaruh bacon goreng dan telur di piringnya tanpa berkata apa-apa. Gerakannya sangat halus seolah-olah dia telah berlatih sejak lama. Feng Jiu merasa canggung. Dia tidak terbiasa dilayani secara pribadi. Meskipun mereka memiliki pelayan sendiri di Feng Mansion, Feng Jiu tumbuh dengan memiliki pelayan di sisinya, tetapi dia tidak suka memerintah mereka dan ingin melakukan semuanya sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain. Itulah alasan mengapa dia meninggalkan mansion dan mendapatkan tempat tinggalnya sendiri. Dia enggan meninggalkan kakeknya sendirian tapi dia suka mandiri. Dia akan mengunjunginya sesekali jadi semuanya baik-baik saja. Selain mandiri, dia tidak mempekerjakan siapapun untuk melayaninya karena dia ingin menjadi dirinya sendiri, meski hanya di tempat mungilnya ini. Sangat melelahkan untuk bersikap acuh tak acuh dan tidak peduli sepanjang waktu. Otot wajahnya sakit karena membeku setiap kali dia memakai masker untuk menipu kerabat dan karyawannya. Oleh karena itu, dia merasa sangat canggung ketika pria itu dengan mudah memberikannya makanan seolah-olah dia dilahirkan untuk melayaninya. Terima kasih. Dia menggigitnya dan mulai makan. Dia menatapnya dan perlahan berkata, ini mungkin terdengar aneh karena kita sudah memasak nasi, tapi, siapa kamu? Dua mata indah tiba-tiba menatap tajam ke arah Feng Jiu seolah pria itu ingin membuat lubang di tubuhnya. Baik, bagus. Ini semua salahku karena berguling-guling di ranjang bersamamu tanpa mengetahui namamu, oke. Tidak perlu memandangku seolah aku adalah sampah terhebat di dunia. Feng Jiu ingin menusuk matanya dengan garpu tetapi dia menahannya. Akan sia-sia jika menghancurkan sepasang mata indah ini. Namaku Feng Jiu. Siapa namamu? Dia hanya bisa tersenyum riang ketika dia mencoba mencari informasi tentangnya. Min Feng. Oh, Min Feng. Feng Jiu mencoba mengingat apakah ada beberapa keluarga dengan nama keluarga Min tetapi dia tidak dapat memikirkan satupun. Baiklah, aku ke atas dulu. Aku akan berada di ruang belajar. Ketuk saja jika kau butuh sesuatu. Karena kau akan tinggal di sini, kuharap kau mengikuti aturan dan tidak menggangguku saat aku sedang bekerja. Apapun yang lain, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di dalam rumah. Dia segera terbang dan berlari ke atas seolah sedang diburu. Dia takut pria itu akan terus mengganggu dan menggodanya seperti yang terjadi sebelum kakeknya datang. Pria itu hanya menatap punggungnya saat dia berlari menyelamatkan nyawanya. Feng Jiu tertidur di mejanya sambil melakukan beberapa revisi dokumen yang diperlukan untuk pertemuan besok. Setengah tertidur, dia merasakan tubuhnya melayang, seperti ada yang tiba-tiba menggendongnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang kenikmatan saat dia merasakan kelembutan tempat tidur di punggungnya. Beberapa menit kemudian, dia tergelitik oleh ciuman kecil di dada telanjangnya. Feng Jiu membuka matanya dan melihat Min Feng sedang menghisap payudaranya. Dia tersipu dan mencoba mendorongnya. Min Feng, hentikan. Dia menyilangkan tangan di dada, berusaha menjaga puncak kembarnya. Mengapa? Aku sudah bilang kalau kamu harus mengikuti peraturanku jika kamu ingin tinggal di sini. Feng Jiu mencoba mencari alasan. Aku tidak mau. Katamu aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan di dalam rumah. Petik 2. Dia menundukkan kepalanya dan melanjutkan tindakan sebelumnya, menghisap payudaranya seperti bayi lapar sambil memijat payudara lainnya. Min Feng, aku ada pekerjaan besok. Dia berhenti dan menatapnya. Jangan khawatir, aku tidak akan membuatmu lelah, dan dia menangkap bibirnya, melarangnya mengucapkan sepatah kata pun.
Di malam di mana bulan bersinar terang, seorang pria dan seorang wanita dengan penuh semangat melakukan ritual yang harmonis. Diiringi tangisan samar makhluk malam, suara sensual dan bisikan terdengar di dalam ruangan. Feng Jiu terbangun dalam keadaan linglung. Dia duduk dan melihat jam dinding. Pukul 10.16 pagi. Rasa kantuk Feng Jiu pun hilang. Oh sial, Min Feng, aku akan membunuh bajingan itu. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.